Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu di pertemuan kelima dengan subjudulnya yaitu metode Simple Edit Week atau disebut juga dengan SOW ya. Jadi teman-teman di sini ya, di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, hari ini per video recording ini kita sudah mulai akan mengulik metode-metode di dalam decision support system atau sistem penunjang keputusan. Nah, yang nanti teman-teman di sini ya mahasiswa dapat memanfaatkan metode-metode yang mungkin saya nanti akan sampaikan ke depannya untuk di tugasnya teman-teman ketika nanti dipakai untuk UTS ya, gitu ya. Nah, ini satu metode yang paling sederhana yang dimiliki oleh DSS ya, khususnya dalam dalam mengatasi permasalahan seperti multi kriteria decision making ya. Ini adalah yang paling simple. So, kita akan lihat satu persatu di pertemuan hari ini. Oke? Oke, topik hari ini sangat singkat sebenarnya dan sederhana sebenarnya, nggak terlalu sulit sebenarnya buat teman-teman untuk menafsirkannya lagi. Jadi, yang pertama kita akan melihat, penjelasan dari SOW itu seperti apa, ya, simple edit itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah teman-teman, langsung kita akan ngulik satu persatu bagaimana step by step kita menghitung metode SOW dalam sebuah permasalahan di, DSS. Oke? Oke, nah ini menurut definisi dari Fishburne tahun 1967 itu jadi simple edit weight ini atau SOW ini merupakan salah satu metode di dalam penunjang keputusan itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang harus ada multi kriteria ya. Jadi ibaratnya dia menggunakan pembobotan penjumlahan di dalam perhitungan-perhitungannya ya. Dari pemjumlahan pembobotan yang dia lakukan, nanti akan mendapatkan ranking-ranking di akhirnya. Makanya tetap nanti teman-teman akan familiar dengan istilah kriteria dan alternatif ya, khususnya dengan penerapan untuk yang SOW karena memang SOW ini memang cocok untuk multiple kriteria decision making ya. Jadi otomatis nanti akan berhubungan dengan kriteria, kriterianya dibobotin, habis dibobotin nanti jumlahin ya, dan akhirnya nanti ada rankingan mana yang paling terbaik yang kita inginkan ya. Nah, itu definisi dari SOW itu sendiri ya bentuknya. Dan bagaimana sih langkah-langkahnya dari SOW itu? Nah, di hari ini kita akan lihat secara step by step ya. Yang pertama nanti teman-teman akan melihat bagaimana sih cara menentukan sebuah kriteria dalam sebuah permasalahan ya. Lalu habis itu setelah dilakukan kriteria apa yang akan dilakukan? Dilakukan kecocokan dari setiap alternatif dan kriterianya gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat juga seperti itu. Ketiga adalah dari habis pencocokan diapakan dihitung matriksnya dan terakhir yaitu adalah teman-teman akan melakukan perankingan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan dengan metode SOW ini. Ya, gitu. Jadi sebenarnya 4 langkah inilah sudah teman-teman sudah bisa menggunakan atau memanfaatkan SOW ya. Oke, saya langsung ke studi kasus untuk hari ini. Saya nggak akan banyak ngomong ya, tapi lebih banyak nunjukin ke teman-teman. Contohnya, ada sebuah perusahaan IT, dia kebetulan membutuhkan satu posisi yang sangat penting di perusahaan tersebut, yaitu seorang manajer IT. Ya, di mana manajer IT ini dia akan bertugas untuk mengelola dan memimpin departemen IT-nya. Ya, ternyata dari beberapa kandidat yang sudah dipilih oleh manajemen itu muncullah 7 orang kandidat, ya. Nah, tapi ketujuh kandidat ini nggak mungkin semuanya akan diberikan posisi mungkin kan ya. Kita ingin setidaknya 3 sampai 4 orang yang muncul yang kira-kira akan dipilih lah nanti. Nah, dari 7 orang ini ada 3 mungkin yang akan kita pilih gitu kan. Kita butuh suatu perhitungan yang secara objektif agar kita bisa ngambil keputusan bahwa oke, dari total 7 orang ini kita mau angkat satu gitu kan. Ini ada 3 terbaik, dari 3 terbaik kita pilih salah satunya. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya metode ini gitu ya. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa berarti orang-orang yang akan mengisi posisi dari seorang manajer IT itu kita bisa jadikan itu adalah mereka itu adalah alternatif yang akan ada di SOW-nya ya. Di dalam DSS-nya itu disebut adalah alternatif. Jadi kayak nama-nama seperti Dewi, Charlie, Juna, Zaki, Hilmi, Gatot,
dan Sinta itu merupakan alternatif, ya. Di mana alternatif itu nanti akan dirankingkan. Jadi ibaratnya nama-nama mereka itu nanti akan dirankingkan di akhir, gitu ya. Nah, itu gunanya alternatif sebenarnya. Sama seperti kalau misalnya saya kasusnya adalah handphone, berarti alternatifnya apa? Merek-merek handphone, gitu kan ya. Kalau misalnya kasusnya saya adalah lokasi perusahaan, berarti otomatis yang menjadi alternatif saya adalah lokasi-lokasi yang ada di Indonesia, gitu kan, yang memang cocok untuk didirikan pabrik atau apapun, gitu ya. Oke ya, itu bagaimana cara kita menentukan alternatifnya. Oke, nah yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita sudah tahu alternatifnya itu apa dalam case-nya ini, ya, kita harus menentukan yang namanya kriteria. Nah, kriteria itu bisa bermacam-macam jumlahnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, gitu ya. Tapi hati-hati, semakin banyak kalian menentukan kriteria, nanti akan ada terjadi kompleksitas dalam hal perhitungannya. Ya. So, artinya kriteria ini dipilih karena memang ini merupakan kriteria yang harus dan memang wajib ada. Jangan nambah-nambahin kriteria-kriteria yang memang tidak penting. Kalau tidak penting, jangan ditambahin gitu loh. Ya. Oke, contohnya, kalau di perusahaan ini kriteria apa yang paling penting? Ternyata ada 5. Yang pertama adalah penguasaan aspek teknis, di mana diukurnya adalah skala 1 sampai 10. Tuh, kayak misalnya saya memilih ternyata Budi Arief Tama dari aspek teknis bagus, ya udah saya kasih 8, berarti kayak gitu. Ya. Pengalaman kerja, ini perhitungannya dalam tahun, 5 tahun kah? 10 tahun kah? 11 tahun kah? Ya. Kriteria ketiga adalah interpersonal skills. Skalanya juga sama, 1 sampai 10. Lalu kriteria yang berikutnya adalah usia. Nah, dalam tahun, berapa umurnya? 30, 40, 50, gitu ya. Lalu, yang 5 itu adalah status perkawinan. Nah, mungkin sangat penting di sini harus tahu. 5, skornya kalau belum menikah. 8, menikah tanpa tanggungan. 10, menikah dengan tanggungan. Oke, ini dulu dipahami. Jadi teman-teman sudah paham dulu dalam kasus ini alternatif itu apa, kriteria itu seperti apa. Nah, kriteria ini biasanya ditentukan dari kebutuhan dari kasusnya. Ya, 55 ini nggak mungkin ada kalau kasusnya itu bukan untuk mencari manajer IT. Mungkin kalau kasusnya mencari handphone, kriterianya bukan ini mungkin, gitu kan ya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya tuh yang mana, gitu loh ya. Seperti apa kasusnya, baru kita bisa menentukan kriteria dan kriterianya itu seperti apa. Oke, nah tadi yang nama-nama yang tadi kita coba masukkan ke dalam table. Ya. Nah, table-tabelnya ini disesuaikan dengan yang pertama kita urut, sebenarnya ini bukan berurut ya, ini belum ranking, ini cuma asal aja, dimasukin aja seperti yang tadi di awal, ya. Ditentukin aja kan udah, ini masih belum di rankingin. Jadi Dewi, Charlie, Yuna, Zaki, Hilmi, Gatot, Sinta itu masih belum ada penilaiannya. Ini berarti bukan A1 itu Dewi itu udah paling terbaik, tidak. Ini hanya pelabelan saja. Nah, apa yang harus dilakukan ya dari sistem? Berarti si Dewi, si Charlie dan Yuna, Zaki, Hilmi dan Gatot dan Sinta itu harus diberikan penilaiannya berdasarkan kriterianya. Ngerti nggak? Ya. Jadi si Dewi diukur ya dari C1. C1 apa? Penguasaan aspek teknis. Berarti otomatis si Dewi menurut saya, si Dewi sebagai saya seorang yang direkturnya ya. Dewi saya kasih 8 deh gitu nilainya. Terus C2-nya yaitu apa? Pengalaman kerja apa? 10 deh. Ya. C3 7, C4 usia 44, C5 5. Charlie begitu juga. C1-nya 8,55, C2-nya 6,5, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi ini diberikan ya, dibobotkan ke masing-masing alternatifnya. Gitu ya. Ya, dibobotkan. Tuh, bobot sampai yang terakhir, Sinta. Ya. Tuh. Sinta C1-nya berapa, C2-nya apa, C3-nya apa, C4-nya apa, C5-nya apa. Ya. Kenapa dalam bentuk table? Karena nanti akan mempermudah teman-teman untuk melakukan perhitungan. Karena dari table ini, nanti teman-teman akan diubah menjadi sebuah matriks. Kalau dalam buat table ke matriks, lebih mudah. Ibaratnya kayak gitu. Ya, kenapa harus dibuatkan table? Karena itu sebenarnya. Ya, saya ingin teman-teman harus pahami dulu. Jadi langkah pertama setelah udah tahu alternatif sama kriteria itu apa, dibobotkan. Ya, si alternatifnya itu dengan si kriterianya itu berapa nilainya.
Oke. Nah, setelah membobotkan kriteria dan alternatif, apa yang harus dilakukan? Kriterianya sendiri juga harus dibobotkan. Ya, kriterianya sendiri juga harus dibobotkan. Contohnya seperti ini, ya. C1, penguasaan aspek teknis. Dari 1 sampai 5 bobotnya diberikan kalau untuk saya kayaknya nggak penting-penting terlalu penting deh kalau aspek teknik, saya kasih 1,5 aja deh. Gitu kan. Jadi kita bobotin kepentingannya mana yang paling penting nih yang dibutuhin banget sebagai skill manager. Ternyata dari total semua ini ternyata yang paling penting itu adalah interpersonal skill. Ya, interpersonal skill itu dikasih 4 katakannya nilainya seperti berarti yang paling tertinggi nih 4 nih, gitu kan. Terus yang satunya usia ya 2,2 lah, status perkawinan 1,8 lah, nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi nanti dibobotin nih, kriteria-kriteria yang dapetin nih, C1 sampai C5 dibobotin lagi. Jadi saya ulang lagi ya, ini dibobotin, orang-orang sama kriteria dibobotin, kriterianya sendiri dibobotin juga. Gitu. Nah, nanti ada muncul juga kalau di SOW ini yang disebut atribut. Ada 2 atribut, benefit sama cost. Apa bedanya benefit sama cost? Benefit itu adalah keuntungan dari si alternatif tersebut. Gitu. Kayak misalnya aspek teknis apakah sebuah kalau orang yang punya aspek teknis apakah itu benefit? Benefit. Kalau pengalaman kerja itu semakin tinggi semakin bagus nggak? Bagus. Entrepreneurial skill semakin tinggi semakin bagus nggak? Bagus. Nah, kalau cost apa? Usia semakin tinggi, semakin berumur, semakin bagus nggak? Nggak bagus. Cost. Status perkawinan semakin tinggi, semakin tinggi udah punya anak, tanggungan dan lain-lain itu semakin bagus nggak? Nggak. Soalnya otomatis semakin banyak udah nikah, udah punya anak, otomatis jadi cost untuk perusahaan. Nah, itu bedanya ya benefit sama cost. Jadi teman-teman nanti di studi kasus yang lain juga harus menentukan benefit sama cost-nya. Gitu ya. Untuk apa? Nanti di belakangan. Ini dulu ya, dikuasain dulu ya. Nah, setelah itu dijadikanlah table matrix ya. Dari yang table yang di awal ini tadi nih dibuatkan table matrix seperti ini tuh. Makanya tadi saya buat ya table tuh nanti sama jadi matrix kayak gini tapi berdasarkan table. Gitu ya. Dulu ya. Ini semua yang ada nilai di sini sesuai dengan ada table yang tadi, ya. Oke, normalisasi nanti di akhir. Itu masih hubungannya sama cost sama benefit. Saya langsung kasih contohnya aja. Nanti ada pembagiannya. Nanti saya kasih contohnya, ya. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus menghitung kriteria itu dengan dibagi, ya. Jadi otomatis kalau itu tadi benefit, ya, benefit berarti ada nilai yang paling per ini ya, per kolom ya, per kolom, per kolom, per kolom, per kolom dan per kolom dan per kolom, ya, per kolom, ya. Di sini ada 8, 8,5, 8, 6, 7,5, 8 sama 9. Nah, 8 dibagi nilai yang paling tertinggi di kolom tersebut. Ya. Kalau berdasarkan kolom tersebut, yang paling tertinggi adalah 9. Berarti 8 dibagi 9, 8,5 dibagi 9, 8 dibagi 9, 6 dibagi 9, 7,5 bagi 9, 8 bagi 9 dan 9 bagi 9. Ya, itu karena ini benefit. Ya, karena kriterianya adalah benefit. Ya, oke. Kriteria yang kedua adalah benefit juga. Berarti mencari pembagi yang paling terbesar. Berarti di sini paling terbesar adalah 10. 10 bagi 10, 6,5 bagi 10, 9,5 bagi 10, 1 bagi 10, 4 bagi 10, 10 bagi 10, 10 bagi 10. Begitu juga di sini benefitnya juga. 7 bagi 8,5, 8,5 bagi 8,5, 8 bagi 8,5, 7 bagi 8,5, 6,5 bagi 8, 8 bagi 8,5 dan 7 bagi 8,5. Betul. Oke. Nah, yang dua kolom kriteria terakhir nih, dua kriteria terakhir ini karena ini cost dibalik ya. Di baliknya yang jadi pembaginya adalah yang ada nilai di sini, ya. Dicari nilai yang paling
terkecil dari kolom di sini. Mana yang paling terkecil? 24. Pembaginya jadi di depan. Jadi 24 bagi 44, 24 bagi 24, 24 bagi 28, 24 bagi 37, 24 bagi 36, 24 bagi 39, 24 bagi 39. Nah, berikutnya sama juga seperti yang ada di sini. Berarti kalau di sini apa? Ini yang paling terkecil ada 5. Berarti 5 bagi 5, 5 bagi 5, 5 bagi 8, 5 bagi 8, 5 bagi 8, 5 bagi 5, 5 bagi 5. Beda ya? Kalau yang benefit, kita mencari pembaginya nilai yang paling terbesarnya. Kalau yang ini, di depannya, yang paling terkecilnya. Ya. Contoh ini untuk yang aspek teknis. Benar ya? Ini 8 bagi 9, 8,5 bagi 9, 9,9. Urutan yang ada di sini. Ya. Betul ya. Berikutnya yang kedua, baris keduanya. Masih benefit juga kan, kriteria yang kedua. 10 bagi 10, 10 karena balik yang paling besar ya. Nah, oke ya, udah ya, kayak gitu ya. Yang tiga juga, kriteria ketiga, kayak gitu juga, yang paling besar 8,5, betul ya. Nah, yang tadi yang apa? Yang cost, 24 bagi 44. Beda ya? 24 bagi 44, 24 bagi 24. Jadi yang terkecil dari si kolom ini yang akan menjadi apa? Jatuhnya pembilang ya jatuhnya ya. Ya bukan pembagi ya. Nah, itu juga 5. Oke. Sehingga nanti akan menjadi sebuah matriks seperti ini. Ya, hasilnya. Ya, ini hasil dari ya tadi ya pembagi-pembaginya ya. Jadi seperti ini. Oke? Sampai di sini ya. Clear ya harusnya ya. Harusnya clear kok. Nanti kalau misalnya clear coba saya sarankan sebuah teman-teman, kalian pas nonton video ini juga sambil coret-coret ya, supaya dapat perhitungannya seperti apa bentuknya. Ya, biar tahu perhitungan dari show itu seperti apa sih, ya. Di semua kasus pasti kayak gini nanti bentuknya, ya. Mau itu kriterianya ada 3, mau alternatifnya ada 4 cuman ya perhitungannya yang dilakukan ya cuma ini doang. Makanya kalian melakukan implementasi metode show di dalam sebuah kasus gitu. Oke. Dan ini yang terakhir ya. Nah, yang tadi kalau kita ngitungnya per kolom, sekarang kita ngitungnya adalah per baris. Karena kita mau menghitung alternatifnya. Yang tadi si Dewi, si siapa lagi, si Zaki dan lain-lain. Kita ingin menghitung perankingan orang-orangnya tersebut, ya. Yang tadi kita per kolom, sekarang per baris, ya. Wah, Pak, apa tuh angka-angkanya, Kak? Kok ada 1,5, 1,5, 4, 2,2 sama 1,8 itu apa? Kira-kira apa? Itu merupakan tadi apa pembobotan dari kriteria yang ada di awal. Nih, yang jadi pengkalinya adalah pembobotan yang ada di awal. Mana ya? Ini dia. 1,5, 1,5, 4, 2,2, 1,8. Jadi kelihatan ya manfaatnya pembobotan kriteria di apa? Itu untuk di akhir pas melakukan perankingan, ya. Ingat 1,5, 1,5, 4, 2,2, 1,8. Nah, ini ya. Kita ke belakang lagi. Nah, 0,89 kali 1,5. Ya. 1 ditambah 1 kali 1,5 ditambah 0,82 kali 4 ditambah 0,55 dikali 2,2 ditambah 1 kali 1,8. Angka 0,89, 1, lalu 0,82, 0,55, 1 itu dari mana? Dari sini 0,89, 1, 0,82, 0,55, 1. Nah, jadi ibaratnya hasil perhitungan yang tadi ya, yang perhitungan kriteria itu nanti dikalikan dengan pembobotan kriterianya, lalu dijumlahkan. Gitu. Makanya 0,89 dikali bobotnya. Ya, 1,5 yang di awal tadi, ya. 1 yang tadi hasilnya dikali dengan ini 1,5 dan seterusnya. Dan itu dilakukan di setiap alternatifnya, ya. Alternatif kedua begitu juga, ya kan? Nggak berubah, yang berubah apa? Nilainya depannya. Ya, sesuai dengan ini 0,94, 0,65, 111. Ya, lihat tuh 1, 1, 1. Tapi ininya tidak berubah karena ini kan pembobotannya yang di awal, betul ya? Berikutnya dilakukan gitu kan. Jadi dari si A1 sampai A7 itu ada terlihat. Nah,
Akhirnya akan ada hasil, yaitu hasilnya itu adalah nilainya ini ada 9,125, 10,385, 9,5, 6,9, 7,4, 9,7, 9,4. Hasil dari ini baru dilakukan perankingan berdasarkan nilai yang paling tertinggi. Berarti di paling tertinggi di sini siapa? A2. Di mana A2 itu adalah Charlie. Nah, ini udah di-rankingin nih. A2 paling besar, habis itu yang kedua adalah A6, A3 itu 9,5, A7, A1, A5, A4. Ya udah tinggal dilihat aja. A2 itu siapa? Charlie. Yang kedua berarti Gatot. Yang ketiga itu siapa? 9,5 A3 Yuna. Udah, kalau saya sebagai sebagai apa direktur, wah dari yang 7 kandidat ini, inilah yang 3 orang inilah yang mungkin akan apa menjadi kandidat terbesar untuk menjadi mengisi posisi HRD apa sorry kok HRD, manajer IT. Tapi kalau menurut saya Charlie nggak terlalu beda sama apa Gatot. Kalau saya punya feeling gitu sebagai pengambil keputusan, kayaknya saya akan mengendorse Gatot deh. Apakah boleh? Boleh. Ini hanya sebatas jatuhnya sebagai apa perhitungan untuk namanya pendukung ya, pendukung keputusan ya. Artinya bukan plek-plekan bahwa harus dipilih si Charlie yang paling tertinggi. Enggak, ya. Mungkin secara ini setidaknya dari sistem ini udah mengurangi yang namanya subjektivitas, tapi setidaknya ini sudah bisa memberi gambaran bahwa tiga orang inilah yang paling layak untuk mengisi posisi tersebut. Gitu. Oke? Bisa ditangkap ya? Bisa harusnya. Nah, saya pengennya buat teman-teman di sini ya, ini nggak ada tugas loh, nggak ada tugas dari saya ya. Saya pengennya buat teman-teman itu, ada nggak ya? Nggak ada. Uh, saya pengennya buat teman-teman, ini teknik-teknik, metode-metode yang saya kasih di beberapa pertemuan ke depan ini, coba di kalian, coba hitung, terapkan di metode yang kalian pakai untuk yang UTS. Ya, Pak, kalau UTS saya pakai SO boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, Pak, kalau saya nanti pakai weighted product boleh nggak Pak? Boleh. Minggu depan kita akan bahas tentang weighted product, gitu kan. Pak, kalau kita pakai AHP Pak, boleh nggak? Boleh banget. Saya nggak membatasi hal itu. Mau pakai metode apapun boleh aja, ya. Khusus untuk mata kuliah ini, karena ini jatuhnya mata kuliah ya, boleh-boleh aja nggak apa-apa. Kan namanya latihan ini jatuhnya ya, boleh. Tapi saya berharap kalau kalian udah berpikir, Pak, saya mau pakai SOW aja, saya udah ngerti cara cara ngitungnya, saya udah buat sistemnya pakai PHP udah jadi Pak, udah hampir jadi, boleh Pak saya pakai SOW, boleh banget, nggak masalah. Tinggal kalian tentuin aja sesuai dengan mana studi kasusnya, boleh. Oke, makanya saya nggak ngasih, saya tidak untuk mata kuliah ini saya agak jarang ngasih tugas atau latihan karena apa? Karena jatuhnya apa yang saya kasih di sini ya itu sebenarnya bisa diterapin ketika nanti teman-teman mau ngambil di UTS nanti. UTS ya. Untuk UAS sudah pasti ya, UTS sudah jadi, baru nanti UASnya itu adalah ini ya artikel kan dari saya. Nah, gitu. Ya. Gitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita yang kelima dari mata kuliah sistem penunjang keputusan. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video recording saya di pertemuan hari ini. Dan otomatis buat teman-teman yang mau berdiskusi, monggo silakan bisa boleh melalui komen ya di YouTube ini, atau kalau tidak mau merasa risih di sini, kalian bisa diskusikan lewat Classroom, tanya-tanya aja di bahan materi, kan di materi ada tuh saya biasanya kasih, komen aja di situ, nanti saya akan balas komentarnya di situ. Oke? Oke, kalau begitu terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah hadir, di pertemuan hari ini. Saya rasa cukup, saya tutup perkuliahannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore bagi kita semua.